Lu syuting udah berapa lama? 3.500 kurang 10. Masuk muri gak nih? Udah. Oh bener, ini gue bercanda Pak. Bener, masuk muri bener? Udah. Aduh, kalau kontrak tuh berapa sih men? Kalau misalnya kontrak tuh per 10 atau ke per 100 atau ke per berapa? Gua kemarin itu per 2.000 kalau nggak salah, 1.000. Di kontrak tuh 1.000? Iya. Gitu ya? Ya tapi kan justru itu tanggung jawab kita Pak buat Jadi itu kan ngapain? iya makanya itu kan terikat gitu. Gak boleh sakit, gak boleh ganti. Iya. Bintang tamu kemana aja nggak boleh pakai atribut ojek, tukang ojek biasa, atributnya gue ngomong ojek yuk, emang ojek itu nggak boleh gue. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama Eja Yaya. Halo. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol dan ini termasuk adalah orang yang sibuk yang menyempatkan diri sini. Nuhun pisan. Kagak. Thank you banget brother. Sama-sama. Kagak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya rada gimana gitu ya. Kalau tadi gue habis lihat-lihat, lu kan dulu gondrong, sekarang jadi kepake. Pengen gondrong lagi om. Ada nggak? Ada mungkin nggak lu? Banget ada. Cuman karena mungkin gara-gara satu kejemur mulu karena ngojek ya kan. Oke, Jadi kayaknya agak memperlambat. Oh, itu satu. Kedua nggak tahu ya hormonnya udah nggak ini kali. Jadi lama banget. Oh lama. Lama nemu itu Kayak yang malu. Sampo metal dong. Iya, itu masih ada. Masih ada. Yang males kan kalau yang lagi nanggung. Iya. Itu mau diapain susah. Nah, kalau misalnya pas lagi ketemu anak-anak makeup di lokasi, Bang, ini mau diapain? Ya gimana ya? Mau dikerenin nggak boleh kan karakternya biasa aja gitu. Jadi nggak boleh mau lo pakai gel gitu, nggak mungkin juga Kang Ojek pakai gel. Nggak boleh. Jadi berantakan ya. Udah potong aja. Continuity ya. Nggak bisa. Gue udah bilang gue panjangin ya. Ya udah. Ntar ya nggak apa-apa sih. Karakternya namanya Ojak kan. Apa Ojak panjang itu nggak apa-apa. Nah yang pas lagi nanggungnya itu tuh nggak enak banget. Iya. Kan setelahnya kan ada kan sebelum kita manjang banget. Itu nggak enak banget. Kita ngobrol tentang itu nanti ya. Karena boleh, itu salah satu yang gue mau tanya, ini tuh gila juga sih TOP ya. Alhamdulillah. Gue taunya lu itu adalah penyanyi cilik dulu. Iya. Itu tahun berapa Pak? Penyanyi cilik itu awal kelas 2 SD. 2 SD? 2 SD. Jadi awalan tuh nyokap tuh sebenarnya punya sanggar dulu zaman TVRI. Oh, oke. Punya sanggar. Ketika ada penyanyi-penyanyi di TVRI tuh Tante Tikus Sendang segala macam. Iya. Dulu bahasa kita tuh background. Jadi yang di latar belakangnya tuh sekarang ekstras lah. Oh, ekstras. Iya, sekarang ekstras. Nah, gue ada tuh di Om Dul Sumbang juga ada yang gue kemesraan. Gue di belakang megang gitu. Ada gue dulu tuh. Kelas 2? Masih SD. Oh, iya. Masih kecil-kecilnya gitu. Ya, nah dari kelihatan lah ya, nggak tahu lah ya. Nggak kelihatan. Nah dari situ ada satu produser nawarin nyanyi ke bokap gitu. Bokap ya udah cobain aja gitu. Nyanyi lagu, nyobain lagunya si Puput Melati 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama SD tuh? SD. Nyobain dia ternyata ya udah diterima. Ya udah bikin sama Citra Record dulu kalau nggak salah pertama ya. Kalau nggak salah ya. Citra Record. Udah sama Agnes? Belum. Oh, belum. Agnes, Okay. gue kan 12 album kecil. 12 album. Band-band yang dulu, yang sekarang baru 3-4 album lewat. Iya bener. Susah. Kadang kita mau ngasih tahu bahwa ini susah karena dokumentasi gue tuh di rumah Ciledug dulu. Banjir, basah semua, sama yang jaga rumah. Sayang banget. Iya, sama yang jaga rumah itu dikasih ke tukang loa. Itu almarhum bokap gue marah-marahnya bukan main. Bukan masalah apa, karena itu memang menurut bokap gue ini sejarah anak gue. Iya, biarpun gak ada harganya gak apa-apa, tapi buat perjalanan dia gitu. Abis dimarahin tuh yang jaga rumah tuh. Dikasih karena basah gitulah segala macam. Banjir Ciledug 2 ya kalau nggak salah, rumah bokap tuh ada di Ciledug. Banjir udah dari situ nyanyi 12 album. Di album ke berapa tuh Agnes tuh ya? Lupa gue. Enggak, itu 12 album sendiri dulu? Sendiri. Oh. Sendiri 12 sendiri album. Dulu 12 album baru sama Agnes.
Berarti lu sama Agnes senioran lu. Senioran gue. Angkatan gue tuh gue Bondan iya. Prakoso. Lumba. Iya, terus Fajar Bahari dulu Gimwatch. Iya. Terus siapa lagi ya? Kalau Joshua di sebelah sini ya, di bawah. Ke bawah lagi. Di bawah lu. Lagi di bawah Agnes malah dia. Iya. Jauh Lu di bawah. Joshua. Si Bondan. Gue Bondan angkatan banget tuh, bareng di TVRI-nya, bareng segala macam. Dea di bawah. Dia tuh di bawah. Dia tuh trikek pakai. Iya. Di bawah. Trikek di bawah. Akhirnya gue ngeliat lu di itu kan sama Agnes. Nah itu gue ada yang suka tuh lagunya Kesandung Kejedot. Sandung Sedot. Iya. Ada satu lagi tuh yang ngetop apa ya? Yang lu malas sekolah itu loh. Ya itu dia. Itu dia singlenya cuma bukan single, maksudnya dalam satu album itu 12 lagu itu dia. Sebenarnya itu satu lirik. Oh sama si Kesandung Kejedot. Iya, satu lirik. Itu. Iya, refnya tuh Kesandung Kejedot gitu. Iya. Kalau songnya kan refnya belajarlah sampai nilai besar langit. Nah itu. Ciptaan legend Om Dul Sumbang. Serius itu. Bukan Papa Tibo, Papa No, bukan. Oh, Dul Sumbang. Wow. Legend. Gue ke Bandung, gue inget banget tuh Om Dul Sumbang. Makanya ketemu kemarin ada salah satu acara besar lah di Bandung. Meluk gue, buset, gue masih kecil di studionya dia. Nyanyi. Nah itu lu adalah orang waktu itu sama itu jadi pasangan lah, disebutnya pasangan yang bagus tuh ya sama Iya. Agnes. Lucu dua-duanya kan lucu. Lu dengan gondrongnya gayanya kayak Gondrong mangkok lah ya. Iya, gondrong Adi Bing Slamet gitu kan. Sama Gondrong Agnes mangkok. waktu itu masih kecil banget tapi lucu gitu. Udah nih meledak. Lu terkenal lah dengan si Jangan lagu yang itu ya. penyanyi cilik. Tahu-tahu dang. Gue nggak ngikutin lagi, gue terus terang gue nggak ngikutin lagi. Tahu-tahu lu ngeband DOT dot. Itu gue bilang, oh ini gara-gara Kesandung Kejedot kali ya. bukan ya, nggak ada. Jadi gini. Kesandung Kejedot, dot. Iya, bisa jadi. Gue mikirnya gitu, gue mikir. Jadi bukan. Jadi pas setelah Agnes, itu gue SD kelas 6. Abis itu balik kan suara. Balik. Oh gede. Nggak bisa nyanyi. Jadi dites sama bokap, segala macam nada udah turun, bukannya makin naik malah turun karena pecah. Gitu kan. Udah dalam setelah itu gue SMP segala macam, temennya nyokap ada yang jahil, masukin foto gua ke salah satu majalah nih. Oke. Aneka. Kan temen-temennya temen band Opa. Iya. Ini seangkatan sama Elemen. Sama anak-anak Elemen model-model aneka. Bener. Ternyata lu juga ya? Sama Arya, sama gitarisnya Elemen. Nah, terus Arya juara satu. jadi model. Jadi model tadinya gua nggak mau. Dulu anak band dong ya nggak? Iya. Anting udah red, lana robek-robek. Udah gitu. Udah kan dulu sebelum itu kan udah bener-bener ngeband lah ya, udah berantakan. Udah di DOT iya, sebelum DOT belum. Oke. Udah pokoknya udah urakan lah gitu. Datang dipanggil ke majalah Aneka, gua pikir wawancara. Masa kecil nih kan, datang suruh naik. Siapa? Eza naik ke atas. Rame nih orang-orang. Ini apa-apaan? Acara apaan? Gue rame banget. Turun gua nggak mau. Nggak tahu nyokap gua bilang ini ada Tante Maria waktu itu. Halo Tante Maria, dia yang masukin gitu. Gua nggak mau kan. Akhirnya diajak ngomong. Udahlah nggak apa-apa daripada nggak tahu mau ngapain. Gue bilang gitu kan. Udah. Akhirnya ikutlah Aneka. Tapi di samping itu juga sebelumnya gue juga masuk ke sinetron ke dunia acting gitu. Kayak sinetron di TVRI. Anak-anak pertama dulu bareng Mario Leman tuh gue gitu. Oh lu udah main di sinetron? Udah juga. Itu. Jadi berbarengan nih sinetron masuk. Nyanyi juga. Nyanyi juga di model juga. Model pas setelah itu tuh. Setelah itu ya. Tapi kalau pas di model si sinetron masih nih dikit-dikit zaman Indosiar baru jadi, ya. Indosiar baru berdiri segala macam. Cuman jadi anak berarti. Jadi anak, masih jadi anak. Masih sempet gue ngerasain jadi anak kayak Farna sempet. Enak pak. Farnas ya. Farnas sempet. Farnas tuh. Renita Manopo sempet. Sempet Renita Manopo, Farnas, terus Aji apa sih itu pokoknya senior lah pokoknya. Oke. Akhirnya jadi model juara kalau nggak salah ya. Juara favorit ya. Si Arya waktu itu juara 1. Arya tuh gitaris gue. Gitaris Elemen juara 1. Lu juara favorit. Arya the best lah itu. Orang nggak ada marahnya itu baik banget orang. Berarti lu jadi model duluan daripada Dot. Iya.
Model itu berarti lu tur-tur gitu dong? Iya, ikut bareng-bareng yang kalau show di mana-mana bareng. Tanya aja sama temennya. Berarti lu dance dong? Dance Pak. Iya, almarhum juga, sama Roni juga. Dance banget. Iya. Iya. Tiga. Tapi kan waktu nyanyi Cilik, jadi ada korelasinya juga nih, Om Ferdi. Jadi waktu gue Cilik itu kan terkenalnya gue dance Michael Jackson. Karena album gue ketiga apa kelima gitu, gue album Michael Jackson, dan dari zamannya Copot-Copot, album pertama. Copot-copot, bener. Iya, tapi bukan yang Adi Bing Slamet ya. Iya, yang lu gue tahu. Itu udah gue dance, karena pada saat itu kakak gue itu kan break dance zaman-zamannya Parkir Timur, angkatan-angkatan lo itu Parkir Timur segala macem. Nah gue ikut-ikutan, tapi gue ngambil kelasnya yang Michael Jackson. Lu benar bisa? Bisa. Michael Jackson yang moonwalk. Iya. Udah bisa. Gue kira Septian di Cahyo doang. Kan gue bisa. Apa prestasi lu di breakdance? Gue juara 1, kalau masih inget Sogo zaman dulu. Sogo Bahasa tahu. Indonesia. Iya, tahu. Terus juara 1 di Pasaraya. Anjing beneran lu. Banyak. Dance. Wow. Oh oke. Berarti udah biasa dengan Udah. Oh. Makanya bercabang-cabang cerita gue. Cabang-cabang. Jadi gini, penyanyi cilik, dance juga. Ternyata di satu sisi itu main sinetron tipis-tipis, main juga dari kecil. Malah sebelumnya lu pernah jadi ekstras kata lu tadi ya. Akhirnya jadi model dan juara lagi. Ikutlah tur-tur ikut. Karena gue dengarnya dari elemen itu tur tapi dance sampai gitu-gitu bener. Kita memperagakan sebuah baju lah ya. Bukan jalan. Kita dance. Asik. Berarti sama almarhum Roni Setiawan? Banget itu, wah idola gue tuh. Keren gaya, dia nari tuh laki banget. Oh gitu. iya? Ya, banget. Didi bisa nari nggak? Bisa juga, serius? bisa juga Didi. Jangan, soalnya lu kenalnya pas udah ngeband ya, iya. Kalau mau suruh dance nggak mau. Walah, gagu-laguan tuh anak. Si Aryo juga bisa? Dia bisa. Oh ya ampun. Dancer semua. Dancer semua. Kata gayanya tuh sekarang. Anak mencek-cek pada dancer. Dancer masih ada kok, gue kadang-kadang kalau ngeliat di YouTube Aneka tahun berapa gue masih ada, terus Arya kelihatan masih ada. Ntar gue lihat. Masih ada. Tapi ya gambarnya kecil karena masih pakai video kan. Oke. Ini kan terus dia udah menang. Kenapa jadi bikin dot? Sedangkan biasanya paling susah itu keluar dari image penyanyi cilik biasanya. Gue ngelihat yang penyanyi cilik yang keluar itu salah satunya lu, Agnes, Bondan, keluar tuh dari penyanyi cilik. Joshua aja sampai sekarang masih kelihatannya kayak orang tahunya penyanyi cilik nih gitu kan. Lu tuh keluar. Apa yang membuat lu waktu itu bikin dot? Dot itu tahun berapa? Dot 95, bikin 95 atau 96. Setelah jadi model? Iya, sambilan. Jadi gini ceritanya. Pas gua di Aneka, si Adam nih bikin band namanya Arus kalau nggak salah. Yang sama gua tuh udah Arus, tapi sebelumnya dia ada band. Itu sebenarnya ada vokalisnya. Oke. Ada vokalisnya namanya Darmanto. Dia juara 1 hard rock DKI, tinggi vokalis, jago banget. Serius itu rock? Sekarang rock banget. Sekarang kalau nggak salah ngebackingin, kalau nggak salah ya, sempet dia ngebackingin ini apa, God Bless kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, Darmanto gitu. Nah pas kita masuk ke, gue masih ngeband biasa lah, bawain Nirvana. Nah, lu tuh nggak bareng sama Adam? Nggak bareng sebelumnya. Gue ngeband biasa. Dia udah serius nih. Dia juara 1 Metallica Jabodetabek lah segala macam. Iya. Bandnya serius lah gitu kan. Sama anak-anak Sumbangsi temen-temennya dia kan. Pas mau main di ABA, kampus ABA tuh di mana sih? ABA itu di Salemba. Menteng, Iya Salemba, di Salemba. Kalau nggak salah di sana drummernya tuh nggak bisa apa gimana gitu. Okay. Nah almarhum bokap tuh bilang, ya udah saya aja tuh ajak. Wah masih kecil, gue masih SMP gue. Waktu itu SMP. SMP. Oke. Itu masih kecil pak, nggak udah dandanin aja pakai sepatu jenggot. Tapi lu udah bisa ngedrum? Udah karena memang kan bokap pemain drum. Bokap main drum, di rumah ada alat segala macem lah kayak gini nih gitu kan. Orang seni. Nah nyokap penyanyi segala macem. Okay. Udah akhirnya ditawarin lah tuh sama
Adam gitu kan, mau nggak? Ya ayo aja, bawain apaan sih? Gue biasa dengar Rivana kan, terus bawainnya Carry. Oh, cetek ini. Biasa. Ceng gitu kan. Ayo gue. Carry aja kecil. Apa sih White Lion tuh? Bukan. Bukan apa sih? Carry itu ini Europe. Carry, terus Collective Soul. Oh, Collective Soul ya kan. Terus udah. Run, apa? Ya. Apa sih? Gue lupa lah pokoknya. Iya, pokoknya tahun 90-an. 90-an. Ayo, gue bilang ayo, udah main. Ternyata mungkin mereka klik kali nih sama gue gitu kan, si kakak-kakak senior ini kan. Udah lo ikut aja deh, ya udah main di abang gue nih. Anak SMP disuruh pakai celana panjang, pakai sepatu jenggel zaman dulu, jadi kelihatan tinggi. Bangke gue kali didandanin. Lu bedanya berapa tahun sih sama Adam? Adam lumayan jauh kan, di antara di Adam sama gue tuh ada cewek satu lagi. Oh, I see. Ada cewek satu lagi. Adam sama kakak gue yang ceweknya 6 tahun gimana Adam kan. Oh iya. Lumayan jauh jadi gitu. Jauh, ya. Dia udah ibaratnya udah kuliah lah. Udah. Terus udah akhirnya masuklah gua, akhirnya mulai serius nih. Nama bandnya kita bikin namanya Arus. Oh, Arus. Arus Band. Arus. Ya. Arus Band, bikin lagu sendiri segala macam, kirimlah ke salah satu label. Dari situ si label bukan menolak, tapi kalau bisa penyanyinya diganti kayak gitu kan, gitulah pokoknya. Terlalu hard rock tuh ya. Mungkin ya, gue nggak tahu pandangan dia apa, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu juga alasannya apa. Terus kita bilang, lo siapa yang nyanyi? Terus si labelnya bilang, ya kamu aja, kamu kan bukan nyanyi. Wah nggak mau, karena gue mikirnya gue udah balik, akhir balik, udah nggak bisa nyanyi segala macem. Gue hanya ngeband aja, ngedram aja, pengen ngikutin papa lah, ngedram aja udah gitu kan. Enggak, kamu aja nyanyi. Ya udah, singkat kata kita, ya udah deh boleh cobain aja gitu kan. Terus permasalahannya adalah ngomong sama si vokalisnya. Iya dong, kita kan harus keluarin orang. Bro. Iya. Gue cabut ya. Itu sedih sih waktu itu. Dia dengan besar hati, dia cuma ngomong, si Darmanto, lu jalan aja duluan, tapi nanti kalau udah misalnya udah naik, jangan lupa sama gua. Gua udah berangkat. Cakep. Akhirnya berangkat tuh, oke setuju. Jadilah kebentuk DOT. DOT dia ngasih nama siapa? Jadi gini, ini lucu juga nih. Sandung kejedot. Ini lucu juga nih Om. Jadi pas kita dengan ribet dengan kita keluarin personil, harus bikin lagu baru, semuanya dirubah, yang nyanyi beda. Tiba-tiba dari pihak label telepon ke rumah. Mbak Cila, ini anak-anak mau tanda tangan kapan? Nah si nyokap gua mikir, ya kita yang ngasih nama Dot gitu kan. Oh ya udah terserah kapan, cari waktu gitu. Udah cari waktu, datang, udah nih. Tanda tangan. Iya. Bagus tuh namanya, kata label. Dot, siapa ya yang namain? Kita nggak namain, kita pikir justru dari sini. Enggak, jadi itu nggak ada yang tahu namain Dot siapa. Yang namain Dot? Demi Allah nggak ada yang tahu. Wow. Nggak ada yang tahu namain. Tiba-tiba ada aja di situ. Bukan tiba-tiba dari situ, maksudnya dari pihak label tahu kita ngasih nama Dot. Mungkin ada yang ngomong, oh my God. Oh my God. Oh my God. Cuma oh my God gitu. Jadi dot gitu. Oh my God. Aneh juga ya. Aneh. Apa tuh? Itu berarti gift tuh ya. Nggak ngerti gue. Makanya kita kalau tanya dulu zaman itu lah. Dot itu apa gitu? Iya, donat oncom tahu. Orang nggak tahu artinya, orang nggak ada filosofinya. Iya. Orang nemu namanya juga. Gua ngarang sendiri. Oh kesandung kecedot. Iya makanya. Ada yang bilang, Mas, doa ini aja, doa orang tua. Oh ya oke. Oh, ya udah jadi doa orang tua. Gue gitu, Dadam, Ojaya. Sama Dodo. Kan Jojo dulu zamannya. Dodo. Makanya gue bilang, wah ini nggak tahu lah artinya apa. Sempet pas keluar lu waktu itu. Apa judulnya? Jangan. Karena memang benar sih. Konsep si label gila juga sih. Itu konsep sih gue bilang. Lu nyanyi sambil main drum kan. Cuy, gue bilang, wih gila ini. Tengil amat ya anak bocah. Eagles kan sambil main drum. Phil Collins kan main drum. Lu gila. Anak kecil lagi. Gue bilang, anjing kok ini yang penyanyi cilik kemarin nih. sore. Mainnya bukan yang dung tak, bukan gitu kan. Dung tak. Wih gue bilang gila. Dan itu booming. Waktu itu lu sama Air kalau nggak salah yang lagi. Dong bareng.
Iya, berapa ini? Lu semua tur apa segala macam. Banget itu ya ngerasain lah, sempat ngerasain banget zamannya kita setahun itu cuma di rumah sebulan ngerasain. Anak band lah ya. Anak band banget lah, tidur di jalanan, minumnya si yang peninggi apa penguat itu terus sampai pipis. Gue pernah pipis keluarnya kristal. Kenapa? Ya, gara-gara itu terus. Sampai begitu? Karena makan nasi tidur melek radio. Nah ini di kota mana ya gitu. Iya. Ya kan gitu sempet ngerasain juga bukan kan begitu. Iya, cuman maksudnya lu kan kecil waktu itu. Banget. Wow, gokil juga ya. Berapa macam ini lu kerjaan lu. Iya. Sedangkan lagi gitu terus lu jadi model Iya, tur cuman juga. pas waktu DOT itunya ditinggal izin sama Aneka. Kebetulan dia support juga, promo juga di majalah Tapi Aneka. first option dong kalau manggung di Aneka. Iya makanya disupport juga sih sama mereka, dinaikin juga di majalahnya gitu promo karena Lu kan jadi anak band nih, Iya. udah dewasa dong, bawain lagu-lagu band. Ada nggak pernah gitu? Lagu yang ini dong. Lagu anak kecil. ada. Kalau yang enggak ada. Karena Dan kan pernah beda nyanyiin? Nggak pernah. Pernah apa di radio ya? Kalau nggak salah pernah deh. Oh tapi bukan sama band? Bukan Om Fel, Oh, bukan. Karena kan tampilannya beda, Om Fel. Gue kan gondrong banget, gondrong. terus kurus. Ya. Kurus, iya. Wah, Narkoba Nation. Itu waktu itu, lu kurus begitu apa emang narkoba? Narkoba Nation. Emang narkoba? Iya. Parah. Serius, berarti lu sama Rock and roll almarhum, lifestyle. sama almarhum juga dong? Iya. Lama Pak? Lama. Narkobanya sampai mana Pak? Maksudnya sampai lu rehab gitu? Gue nggak sempet rehab, tapi kecanduannya banget. Rehab di rumah. Rehab di gua di rumah. rumah. Rehab di rumah Oh, sampai keluarga tahu? semua tahu karena memang apa ya udah hidup gimana Sampai ya? nyuntik nggak Pak? Nyuntik kalau gue suka pasti lama karena gue nggak suka. Sempat sebulan nyuntik di sini gue suntik. Tapi gue nggak suka ada dulu ya yang gue inget tuh ada rasa bunga sama kembang gitu. Tuh gue muntah nggak enak nih. Udah gue drag tuh yang kita dibakar di atas timah itu drag namanya. Anjing beneran? Serius Pak? Serius. Jadi lu sampai ke nyuntik berarti udah? Sempet nyuntik karena gue nggak suka jadi udahan. Jadinya ganti drag gitu. Oh jadi ngedrag. Gue mau nanya ke situ aja dikit. Boleh. Sebagai user, apa bedanya sih orang kenapa nyuntik, kenapa ngedrag gitu? Apakah kalau nyuntik itu lebih hebat? Gue kan nggak tahu. Enggak. Apakah ngedrag itu gimana? Apakah lo nggak punya duit? Nyampenya lebih cepet kalau nyuntik. Berarti kalau nggak punya duit lebih enak nyuntik, gitu ibaratnya. Cuman Ya, sedikit juga. karena lo nggak punya duit, lo bisa beli dikit, Heeh, nyuntik. suntik. Ya. Oh. Tapi kalau pertanyaannya tadi apa bedanya? Kok jadi ini jelasin gini ya nggak apa-apa ya, oke. Gue pengen tahu. Oh, iya. Jadi ya ketika dimasukin ke darah langsung kan lebih high-nya lebih Lebih cepat. Dan itu kan gue taunya gini Pak. Pada saat lu berkarir, lu pakai gituan juga berarti. Bokap tahu. Tahu. Lu Awalnya nggak tahu. awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Kebetulan kan gue makainya bareng sama Adam. Adam juga. Pas mereka tahu, papa si almarhum lumayan marahnya, sangat marah karena Iyalah. dia tuh seniman juga tahun 70-an. Tapi clean. Di masa tahun 70-an itu kan semua Flowers Generation ya, semua pada tahu. Dia tidak kena sama sekali, dia harus kerja di bank, malam main di Blue Ocean, ada di salah satu pub di Jakarta, pagi kerja di bank, sampai subuh dia selalu minum susu. Pulang itu dia almarhum tuh marah, gue sampai cium tangan gak dikasih. Serius marah itu almarhum tuh. Tapi gebok enggak, dia nggak gitu. Dia nggak gitu. Gue cium tangan, ditarik tangannya dia. Wah itu gue diam, abang gue diam. Si Adam juga diam, ya udah. Itu dia marah banget. Pas tahu, jadi dia ngomong nggak sampai, papa tuh nggak sampai ke sana pikirannya gitu. Kok kalian bisa sampai ke situ gitu? Kehidupannya lebih seniman siapa sih kalian apa? Iya. Dia kan benar-benar cari duit dari dua dunia kan, orang perbankan sama langsung seni. Iya, malamnya ngedrum. Gila Pak, penyanyi cilik. Jadi buat seru-seruan aja Om sekarang, buat cerita aja. Buat cerita. Iya, seru-seruan.
Sampai gitu ya. Berarti lu bener ini ya. anak Semuanya band. lah, semua banget, Pak. semua. Mau apa, mau boti, mau cims, mau PT, mau sabu, mau apa tuh semua. Semua. Dan yang gua tahu kalau kayak gitu kan nggak bisa berhenti, Pak. Lu berapa lama di situ? Kalau kita ngomongin berapa lama sih Setahun? lumayan. Kalau yang kimianya, chemicalnya, wah lebih lah setahun. Oh, Lebih setahun. Lebih setahun lebih. Gue SMP juga udah ya minum chips dan segala macam. Masuk ke SMP udah kenal tuh, udah kena si kimia si Putau itu. Bahkan gue mau ngomong yang ini takut ntar, wah di sekolah yang itu ya lo ini. Gue tadi cuek aja bodo amat, tapi wah dia ternyata yang jual. Oh, lu sempet jualan, Pak? Sempet jualan. Oh, aduh. Bapak ini. Ya dulu. Kita ngomongin dulu. Kan sekarang yang penting itu adalah resultnya. Tapi ya gue selalu cerita bahwa kenapa lu nggak perlu nyoba, karena belum tentu lu seberuntung kita yang bisa berhenti. Banyak juga teman kita yang lewat. Kan? Salah satunya ya teman gue itu. Teman kita juga satu. Iya, makanya. Oh, sampai ke situ ya, Pak ya. Dan lu nggak takut waktu itu nggak ada polisi bagaimana? Sempat kena, Pak? Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman mungkin dulu itu berasa so asik aja, rock and roll aja gitu. Dan mungkin bodo amat lah. Iya, bodo amat gitu. Bodo amat. Jadi kayaknya nggak terlalu kepikiran itu deh gitu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya ya. Walaupun ya kita kalau ngambil ke tempat yang memang kalau menurut kabar itu memang jadi inceran banget gitu. Di TO banget tempatnya kayak gitu-gitulah. Ya pernah lah dulu pas keluar gitu dari sana sempat jangan bergerak, keluar, kabur gitu. Sempet kayak gitu. Wah, film action ya. Sempat pernah malah dulu ini lucu ini. Jadi di temen kecil tempat main gini nih. Kita lagi aduh nih lucu nih jadi reminder. Kita lagi pakai tiba-tiba ada masuk satu pakai jaket kan. Pakai jaket tangannya gini. Polisi. Dengerin dulu. Gue kabur, gue tendang kisian lu kabur. Udah kabur ngilang. Besokannya dikabarin sama temen rumah. Ayo main lagi. Nggak mau gua, gila lu rumah lo lagi. Bukan, itu saingan gua katanya. Oh, bukan polisi. Bukan polisi. Parno. Tangan gini pakai jaket kan. Jadi saingan dia dagang. Oh, ya ampun. Ya lucu lah ini lucu. Dunianya gila juga tapi berwarna ya. Dari yang dulu cerah waktu kecil. Ada itemnya. Wah banget. Itemnya pekat. Banget sampai ini Om Ferdi. Sampai gue merasa di bawah nggak diinjakin lu paling bawah diginiin sama orang. Pernah ngerasain sampai. Dan kalau orang biasa ya, ini lu pernah ngetop gituin ya? Iya, sampai nggak dihargain, lu kayak sampah. Gue pernah kalau kan kita suka dengar di TV lu sampah lo. Nah ini gue pernah ngerasain gue kayak sampah. Karena orang udah tahu lu semua begitu. Iya. Oh, okay. Pernah gue ngerasain. Dan lu gimana di situ? Berontak ataukah udah diam aja nerima gitu? Terima aja dan ya udah mau ngomong apa gitu. Pas dibilang sampah itu pas lu masih make atau udah? Pas masih make. Oh, pas masih make. Nah pas orang mungkin gue juga nggak tahu karena gue nggak ngabarin gue berhenti nggak segala macam belum kayak sekarang lah ya apanya segala macam. Ya mungkin mereka tahu pelan-pelan gue nggak suka ke tiba-tiba make pergi ke mobil atau pergi ke zaman dulu ke toilet segala macam kan gitu-gitu. Ya mungkin saya udah berhenti gitu. Ya itu mulai pelan tuh mulai dihargain dikit, mulai ada harganya dikit. Ada bandrol dikit. Ada bandrol dikit. Yalah, masih gratis tuh. Beli satu gratis dua. Iya, masih ada dikit. Dulu nggak ada, bener-bener di bawah merasa diinjak-injak. Hilang di situ. Berarti itu ya hilang lu sempat di situ ya? Iya, semuanya DOT juga turun segala macam kasus, bukan kasus, maksudnya kita ada perdebatan dengan label segala macam. Aneka model juga udah enggak gitu segala macam. Yang lucunya kadang-kadang masih suka ada syuting. Waktu itu masih kencang-kencang FTV kan. Gue masih suka syuting segala macam, tapi ya jarang gitu. Ya gitulah. Dan itu kan waktu dulu ditunjang dengan lu ada duit karena lu banyak ada masukan kan. Pernah ngerasain juga lu
pas lagi zaman itu lu bener-bener drop? Banget. Gua jual juga pernah, jual barang. Jual barang di rumah juga pernah. Gila. Kan orang make mana ada duitnya, Pak. Enggak, ini maksudnya setelah lu udah mulai aware bahwa terus gue mau berhenti gitu. Terus kan udah mulai nih. Nah, itu pernah ngerasain aduh dari nol lagi. Banget. Nah, itu berasa itu. Gak ada duit, mulai dari nol lagi, gue harus ngapain gitu. Ya, alhamdulillah keluarga tuh ngedukung karena abang gue juga udah berhenti duluan, dia udah jauh. Adam duluan. Udah jauh duluan gitu. Itu bener-bener ngerangkul teman-teman segala macem di keluarga juga. Alhamdulillah. Memprotek gitu ya. Cuman permasalahannya adalah gue nggak mau meninggalkan banget teman-teman gue yang make gitu. Jadi takutnya malah jadi apa ya? Gue berusaha untuk ya udah, lu mau make, lu gue temenin. Lu kan bukan nggak pengen suges gitu? Enggak. Alhamdulillah tuh hati gue tuh diginiin sama Allah nih. Tak. Berarti lu kayak dapet hidayah, Pak? Mungkin. Jadi ceritanya ini awalannya gini. Jadi pas gue lagi high banget, lagi parah-parahnya, gue masuk ke kamar, gue kayak salah masuk kamar nih. Masuk kamar emak gue. Waduh. Masuk kamar, gue tepar. Wah, tidur. Kok emak gue nangis? Kenapa nih? Gue bilang lagi sholat, dia nangis. Nama gue ini disebut-sebut gitu. Di situ gue diam aja. Wah, udah mulai kelewat, udah mulai kejauhan nih. Udah kejauhan. Bangun, mah kita ini coba benerin. Oh, lu langsung gitu? Gitu. Ya, hidayah. Aduh, itu lu masih di ibarat bahasa Sunda ditangtayungan sama Allah, dikasih jangan masih diselamatin. Iya, diselamatin. Gila, men. Itu dia. Gue merinding maksudnya. Iya. Itu dia tuh. Dan lu nggak pakai rehab ya, nggak pakai apa ya? Enggak, jadi berobat, dibawa ke rumah obatnya buat seminggu, gue minum cuma 1 hari. Tapi itu 1 hari, buset, badan kayak es serut tuh kan ada paku-paku kecil tuh. Nah itu kayak semuanya diginiin badan tuh. Itu yang disebut sakau-sakau tuh? Ya, kecanduan kimianya kan, chemicalnya tuh bereaksi di badan. Itu rumah dikunci, karena gue kan paling segan sama Adam, sama abang gue kan. Oh iya, takut sama Adam. Gue segan banget sama dia, jadi dikunci, nyokap gue cabut ke rumah saudara, semua kakak gue yang cewek cabut, semua gak ada orang, gue dikunciin di rumah situ. Tinggal Adam, itu Adam habis gue. Kunci rumah anjing. Berantem? Sampai gue nyari berantem dia. Tapi abis itu gara-gara gue minum obat, jadi teler tidur, gue inget banget tuh di depan TV gue tidur, melek. Alhamdulillah lewat sehari. Oh gitu loh. Abis itu gak gue minum. Obat gue taruh di atas kulkas. Set. Udah. Nggak diminum lagi? Nggak usah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Maksudnya gara-gara itu tekad lu udah itu aja tuh? Iya. Gue cuma ngelewatin 1 hari itu tuh. Itu dahsyat tuh 1 hari itu. Itu wah gitu. Padahal kalau ngeliat jam paling cuma 5 jam kali. Jadi tapi waduh. Itu rasanya. Disiksa neraka ya? Yang udah ini sama ini nih yang bahaya nih. Iya. Suges itu tuh. Itu parah banget itu. Pas bangun, alhamdulillah lewat sehari. Udah, habis itu nggak minum obatnya nggak gue minum. Karena menurut gue ya udah lewat. Dari situ berhenti? Udah. Berhenti mulainya yang pasti yang paling lu butuhkan pada saat itu adalah kepercayaan ya. Orang masih percaya sama lu itu kan. Keluarga lu pertama kan pasti percaya sama lu. Pertama adalah kalau gue yakin keluarga gue pasti jagain gue gitu. Yang gue pada awal tuh gue bingung gue mau ngapain, Pak. Ya. Karena kan gue biasa punya rutinitas. Ya ini nggak bisa. Iya tuh bingung gue mau ngapain. Jadi gue inget banget tuh kakak ipar gue yang lama ya. Istrinya Adam yang pertama itu selalu nengokin gue di kamar. Karena gue suka bengong aja gitu. Kakak gue buka pintu kan. Ya gitu kan. Ngapain? Nggak ngapain. Itu karena ya mungkin badannya masih beradaptasi. Dan gue juga bingung biasanya punya misalnya belanja ke BD terus ngelakuin apa terus ini main di kamar aja udah. Di kamar aja. Nah dari situ gue pikir gue mesti keluar main seperti biasa tapi ya otak lu udah beda isinya gitu. Tapi kan yang di luar kan nggak tahu lu beda masih tetap makanya, takut kan. Akhirnya gue temen nih pakai mau aja enggak pakai aja lu. Udah gue ngerokok aja. Gue ngerokok aja pakai sampai nyium. Alhamdulillah gue nyium aja enak baunya. Pada saat itu ya. Gue masih enak nih. Nginget baunya gue masih enak. Iya biasanya kan orang jadi kepengen. Ini lu malah dikasih enak ya.
Aduh, enak banget. Minum dulu, Pak. Iya. Jadi ini dia begini nih. Beda ya. Beda. Dia begini nih. Wah, anjing enak gua bilang gitu sama teman-teman gitu, teman-teman main. Anjing enak gua. Keluar rokok. Udah belum? Udah main. Masuk lagi ngobrol lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bener makanya. banget, Emak gua bilang, alhamdulillah kamu gitu. Waduh. Gitu Di situ tapi lu apa yang lu lakukan setelah itu mulai lepas, terus akhirnya kan lu gue lihat jadi fokus di sinetron ya. Iya. Betul ya? Iya bener. Jadi sempat bikin DOT dulu tuh 2008 tuh sempat. Oh, sempat lagi DOT. DOT ngeluarin lagi tuh 2008. Ngeluarin lagi. Terus habis itu udah selesai lagi. Ya di samping itu juga tetap tuh dari FTV-an masuk ke bertaburan ada TV-TV baru keluar kan. Kita nyoba sinetron segala macam tuh jalan terus tuh banyak tuh. Setelah itu tuh banyak tuh di sinetron. Kayak gitu. Berarti bokap tahu lu sembuh. Tahu. Jadi alhamdulillah bokap menyaksiin lu sembuh dulu. Alhamdulillah. Oh iya benar juga ya. Iya kan? Alhamdulillah benar juga. Iya, dia tahu bahwa lu udah baik. Udah beres gitu. Udah jauh sih beresnya udah jauh. Bokap meninggal kenapa, Bro? Sakit. Oh, sakit. Aduh. Eja ya. Seru ceritanya. Kayaknya enggak gue, Pak. Lu kan yang cute banget. Gitu. Oh iya, Kan cute banget, Pak. Gitu, tahunya sekelam itu ya dulu ya. Parah kalau. Dan sekarang, Ja, kita tahu lu adalah si band ini nggak jalan lagi abis dari 2008 terakhir ya. Terakhir 2008. Terus nggak pernah ada lagi. Yang gue tahu adalah lu di sinetron ya. Betul. Terakhir itu sekarang malah gue tahu dari si Adam, wah aja ribet tuh, jadwalnya susah gitu kan. Lu beneran ini main sinetron ini nggak berhenti? Alhamdulillah rezekinya. Dari tahun berapa? 2015. Ini yang terlama nggak sinetron lo? Iya. Terakhir gue 5 tahun itu sketsa di Trans TV. Oh, ada sketsa 5 tahun? 5 tahun. Sketsa Oke. dari 2000 berapa tuh? Sampai 2015 berarti 2010. Dari 2010, 2015. Jadi lu nyambung terus? Iya, sempat nganggur 7 bulan sih. Sempat nganggur 7 bulan. Ya, nggak habis biasa itu, sih. nah, alhamdulillah dikasih lagi rezeki sama Allah dari Bang Haris ya, dari teman, dari bos. Bikin project baru, katanya, ayo deh gitu. Tukang ojek? Tukang ojek penggolan nih. 2015, Pak. 2015. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Itu tuh tiap hari tayang, Pak? Tiap hari tayang. Berarti lu dikejar deadline dong tiap hari? Alhamdulillahnya si bos ini, Aris Nugraha ini dia pinter desain produksi. Oke. Jadi memang naskahnya ini, cara bekerjanya ini tidak syuting lama. Jadi gue syuting dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, habis itu udah. Syuting sehat? Syuting sehat. Bahasanya sekarang syuting sehat. Tapi 6 pagi ya? 6 pagi. Jam 7 gue udah action aja pokoknya. Oke, berarti on camnya jam 7. Jam 7. Jam 6 bungkus? Ya, kadang jam 4, jam 5 udah selesai. Itu tuh 1 episode, Pak? 2 episode setengah. Aceh. Makanya kita kan stoknya paling banyak. Gue 4 hari, kemarin sih 4 hari syuting 10 episode. 4 hari syuting 10 episode. Karena available light, naskahnya juga didukung, kita syuting cepat segala macem. Tapi sekarang dikendorin nih, 6 hari ya, jangan kecepatan banget. 6 hari 10 episode, jadi 6 hari. Jadi seminggu itu 10 episode? Alhamdulillah. Dan lu syuting udah berapa lama? Nggak berhenti kan berarti? Ada berhentinya pandemi. Ya nggak, ya. Oh ya cuma pandemi gitu. berhenti. Cuma maksudnya itu nggak berhenti kan? Nggak. Seminggu 10 episode. Sampai sekarang berarti berapa episode udah? 3.500 kurang 10. Oke. 3.500. Masuk muri nggak nih? Udah. Oh bener. Ini gue bercanda, Pak. Bener masuk muri bener. Udah. Aduh. Udah masuk muri udah. Dulu kalau band yang pertama masuk muri itu adalah Kus Plus. Oh, Kus Plus. Okay. Karena pas masuk muri langsung. Oke. Pertama dia kali ngoper, dia yang ngegolin sendiri. Oke. Dia nggak nyampe. Jadi lu 3.500 episode. Oke, gue pengen tanya. Boleh kan? Boleh.
per episode berapa dibayar? Waduh. Enggak, round aja. Round. Ya round lah. Kira-kira berapa? Round aja. Tipis-tipis lah, nggak tahu. Kayak enggak. Ya segitulah cukup lah Pak buat anak sekolah buat Oke. segala macam. Puluh-puluh ada nggak? Lumayan lah. Oke, Alhamdulillah. puluh-puluh ya? Iya. Ya, di 50 ada. Enggak. Oke, kita ambil tengah 25 ya. Lu bayangin, memang kita ya kadang-kadang ada orang, ini kenapa gue sengaja gue ngomong begini. Ada orang Pak, udah merasa di bawah, dari atas, paling nggak enak tuh dari atas. Kalau dari bawah kita susah udah biasa. Ini udah atas, turun, das, itu kan susah bangunnya lagi. Kadang-kadang orang tuh udah mikir, udahlah gue nggak ada harapan, nggak punya masa depan. Lu dari ancur begitu yang sekelam-kelamnya lu sekarang menghasilkan 25 juta dikali 3.500. Aduh, juta amin. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya Amin. berapalah itu. Tapi berarti kan lu nggak nyerah Pak. Alhamdulillah dikasih jalan sama Kasih jalan. ya bekerja keras sih, itu gue pegang banget dari omongan bokap kayak gitu-gitu. Kerja keras aja gitu, kerja keras. Karena emang mungkin gue juga nggak bisa jadi orang kantoran ya. Iya, kita mah nggak bisa. Jadi dunia gue kalau nggak nyanyi, acting, udah situ-situ aja gitu. Ini acting foto. Iya, itu aja udah. Oh, break dance. Udah itu aja. Kalau suruh kerja mungkin kerja di belakang layar kayak belakang kantoran nggak bisa. Oke, gila nggak, Pak? Ntar dikali nih Bang. Enggak, itu kaya anak ini. Padahal dulu jual-jual barang. Jual-jual barang. Apa aja yang lu pernah lu barang? Yang lu pernah lu jual? Jangan-jangan Kompresor pernah gue jual, kompresor buat ngecat. Serius. emang ada, lu tahu kok jualnya di mana? Enggak kan nyokap dulu ada bengkel kalau Ya nggak gua tahu salah. lu mau ngejual kemana? Ya gue bawa aja, kemana ke gue jual, kalau ke BD gue taruh. Dulu sampai temen gua ada ya, Pak. Lu tahu tutupan kloset katanya temen gua pada jual-jual gitu aja. Tutupan kloset, gue nggak tahu tuh. Tempat flash. Iya. Kan ada atasnya. Oh, keramik atas itu. Iya, itu bisa dijual. Oh ya, gila. Jadi ngalamin sampai situ ya, Pak. Ngalamin. Makanya kayak orang bilang, lo harus keluar dari zona nyaman kayak gitu kan. Menurut gua harus dibedakan sih zona nyaman sama pekerjaan yang keras yang kita lakukan. Dan gua udah pernah ngerasain, lihat dulu nih, ini basic nih orang nih dari mana. Ketika dia bener-bener dari bawah, bener-bener gak diakuin, jadi sampah masyarakat bisa dibilang. Waktu itu gua ya bisa dibilang itu ya. Ya ketika di situ ya gue harus mempertahankan, gue berada di posisi mana ya gue pertahankan gitu sekarang gitu. Dan gue nggak menganggap ini menjadi zona nyaman, gue menganggap ini menjadi kerja keras. Iya, betul. Dan ya lo tata dan lo saving semuanya gitu, bukannya harus nggak deh udah gini gue keluar ya itu Iya. menurut gue pola pikir yang salah Yang gitu. salah, iya. Kecuali ya menurut gue gitulah, menurut gue ya. Nah, lu sekarang nih dengan ini nih ya, dengan yang sekarang ini. Kadang-kadang kan kita suka ingat zaman dulu, aduh gue gak punya apa-apa sekarang. Berarti kan kita suka ada pencapaian. Iya. Wah, gue udah bisa gini. Rasa syukur lu apa yang suka lu lakukan pada saat ini? Yang lu lakukan? Aduh, Ya kayaknya gue apa nih? banyak sih, banyak Maksudnya melakukan. apakah lu membuat satu yayasan kah? Ataukah lu membantu kayak GNOTA? Kan ada macam-macam tuh. Kalau gue sih gabung sama teman-teman bos gue juga nih, memang si bos juga emang si Bang Aris emang dahsyat banget sih emang gue bilang. Apa tuh bikin apa? Jadi dia bikin ANP Amal, jadi kita tuh diajak semua ANP Amal? ANP Amal. Jadi dulunya tuh Aris Nugraha Film, itu dihilangin sama dia bikin ANP Amal. Kita udah bangun masjid 3, Masya Allah. musola udah banyak banget. Masya Allah. Terus bantu-bantu yang lain lah banyak banget, alhamdulillah gitu. Jadi ya gue gabung di situ lah, apa yang bisa gue lakuin ya gue lakuin gitu. Wah, pantes ini menjadi salah satu sinetron katanya gue dengar yang terpanjang di Indonesia ya. Iya, terpanjang. Karena juga ininya gede Pak, apa namanya? Ya, bersedekahnya. Kita setiap tahun umroh. Nah makanya itu gue dengar dari Adam. Bener nggak sih kalau TOP itu semua sampai ke kru-kru semua umroh? Bener Pak? Bener.
Dibayarin semua sama PH. Ada yang dibayarin, ada yang bayar sendiri. Ya, Karena kan yang nggak mampu dibayarin dong. iya, disubsidi. Jadi semuanya patungan, subsidi. Misalnya ada dari bagian mana emang dia nggak ada duit, ya udah berangkatin aja. Pokoknya berangkat aja loh. Gitu. Berangkat aja. Berangkat. Setiap tahun. Setiap tahun. Kemarin berhenti pas pandemi doang, tapi terakhir udah pada berangkat juga. Haji udah belum? Haji belum. Haji belum. Haji belum. Nah, lu itu dari keluarga yang memang agamais, apa lu sekarang? Karena gue lihat lu kan agamais banget sekarang tuh. Waduh, enggak juga. Ya, lu orang yang di agama lah gitu. Maksudnya bukan yang urakan gitu. Mencoba untuk Apa dari kecil ajaran keluarga? Apa pas mulai lu tadi stop itu mulai gue kayak dia. enggak juga sih hampir dia. Jadi mencoba menata lebih baik aja sih kayak gitu aja. Kebetulan juga kan mama sama papa kan ada mama tuh ada keturunan Arabnya, adik Asgaf gitu, papa. Oh iya, gitu ya. nyokap Jadi Arab. lumayan agak kencang itunya ya. Cuman kebetulan dia juga musisi juga, jadi agak santai juga. Oh, nggak yang nggak lu harus kenceng ini, banget, lu nggak harus kenceng ini, lu banget, harus tapi ini. ada gitu Iya, ya. tapi kalau bisa kalau ini sholat aja. Kayak Oh, gitu-gitu. iya, good. Dia sambil lewat, misalnya ke rumah nih sekarang, udah maghrib. Belum, ya maghrib lah mau habis. Kayak begitu. Iya. Tapi sambil lewat gitu Iya. kan. Adam juga soalnya kesini sholat. Gitu. Keluarga, Iya kayak oke begitu juga. deh gitu. Jadi dia mencoba lebih baik aja lah. Masya Allah, men. Tapi nggak kenceng-kenceng juga sih. Sekarang nih, udahlah, udah tenang. Mudah-mudahan diperpanjang lagi. Amin, Kita kan amin, nggak amin, pernah tahu ya. amin. Tapi udah 8 tahun, mau 8 tahun. 8 tahun nih main sinetron. Di kecil mah di. Ini kan, wah gue tuh main udah berapa tahun. Wah ini mah kagak berhenti di. Alhamdulillah. Ada pengen ngeband lagi nggak Pak? Banget. Oh banget malah. Banget. Masih. Banget. Apa yang lu pengennya, apa yang lu kepengen tuh apa? Apakah gue pengen nyanyi lagi solo apa gitu? Gue pengen ngeband tapi yang gue mau gitu. Jadi gue pengen seorang gitaris itu yang gini. Oh lu ada daminya di kepala? Iya ada. daminya ya di Konsep kepala. lagunya segini, materinya segini. Makanya alhamdulillah gue bikin solo terus nanti lagi ngumpulin anak-anak bandnya mana yang gue pengen ngeluarin yang gue mau lah jalur gue gitu. Sedang dilaksanakan atau cuma masih baru? Sedang pelan-pelan nih lagi mencari solo udah ngeluarin single udah ngeluarin lah gitu kan. Nah pelan-pelan lah pokoknya pelan-pelan. Yang waktu gue lihat-lihat itu salah satunya. Iya. Yang gue lihat di studio. Iya itu dia salah satunya. Sama kayak Kid Papa. Oh iya gitu. Waktu itu gue lihat teman gue. Itu gue suka sama attitude mereka aja Dia tuh. gila sih. Tapi mereka bagus-bagus mainnya jago-jago. Dan dia nggak mau ngomong gitu tuh. Iya. Gue bilang, gue Ada mau pemain wawancara masih dia. ditutupin plastik lah palanya. Aduh ada aja tuh. Ada aja mereka. Kemarin featuring kan, Bang nih gue gimana? Ya jadi lu aja, lu mau ngapain kan terserah lu. Terus gue pernah lihatnya di Instagram dia. Dia main sama nyanyi, udah nggak kuat. Iya, kok tahu? Gue lihat dulu. Iya. Ya, gue bilang, napas tuh habis tuh. Iya, karena mereka speed banget dan Iya. gila gue. Udah, gue gak kuat. Capek. Dulu kuat kan. Dulu masih kuat. Sementara itu habis nyanyi segala macem kan habis bikin buat YouTube kan. Udah deh gak kuat. Wah, diketawain mereka baru kali ini nih main drum nyerah kali. Jadi akhirnya lu Main gitar. Main gitar. Gitar ngeritem doang. Terus yang lucu itu bandnya kalau mulai ada yang teriak dulu. Main drum ya. Judul lagunya. Oh, dia. Lucu juga. Dan itu gue ngeliat makanya, ada miss-nya tetap ya. Namanya seniman ya. Apa musisi ya? Pasti ada Banget. Ada kangen banget. Kangen manggungnya, kan apanya gitu. Iya, kangen. Nah sementara DOT itu lu nggak mau, maksudnya gue pernah ngeliat lu kan kita pernah di tempat latihan kan, lu mau latihan juga. Iya, DOT. Nah itu apa, lagi reuni kah? Lagi ada event dipanggil? Iya, jadi DOT itu sebenarnya udah bubar. DOT itu berapa orang? 3 kan? 3 orang. Tapi kalau misalnya ada panggilan untuk reuni ya kita nggak masalah. Tapi untuk berkreativitas membuat yang baru nggak. Udah nggak. Jadi kalau dipanggil acaranya 90s,
Ayo gitu. Kayak kemarin playlist di Bandung main nggak lo? Yang playlist Bandung enggak, nanti yang di GBK tuh yang 90-an semua tuh. Itu main. Oh, itu main lo? Nggak salah ada elemen juga deh. Iya, elemen ada Nah, juga. itu gue main juga. Lo main Gue juga? hari pertama gue 28 mainnya. Oh, Gue 28. mantap. Kalau di musik senior gua. Ya, aduh. Ya, lu tahun berapa? 97 kan elemen baru 2000. Iya. 2000 senior. Suhu kalau di musik. Tapi ini orang Begitu umur Abah nih, Abah. Abah. aduh. Begitu umur begini nih putih rambutnya. Tapi jangan salah lu di diri aja Didi putih juga putih juga ya. Putih Bisa sekarang. begitu ya. Dia kalau ngedrum gini. Gue pernah nih ngedrum ya. Pertama kali reuni lagi. Si Aga ada manajer Hard Rock. Berapa lama lu mau manggung? 2,5 jam. Waduh. Oh boleh, kata dia bilang gitu. Si Didi bilang, lu kayak tahi lu 2,5 jam. Seumur-umur gue belum pernah manggung 2,5 jam. Cobain nih. Ini udah bertua-tua nih. Manggung kan kita di Hard Rock. 2,5 jam, 25 lagu. Anjir. Pas udah udah lagu berapa, 11. Anjing gue udah mau mati. Baru lagu ke-11 sudah mau mati. Padahal nggak nyanyi kan? Gila itu mah perlu prepare yang banget itu. Jadi gue 2,5 kerja. jam gila sih. Kalau gue kan vokalisnya ada 2 kan. Iya, langsung ganti-gantian sama Lucky ya. Dia lagi, anjing gue udah mau mati. Seriusan 2,5 jam bener. Bener. Dan. Serius, begitu. Dan itu yang membuat gue jadi mulai lagi karena penontonnya gila banyak banget di Hard Rock waktu itu. Itu makanya seru ya. Tapi gila ya, gue seneng banget lu bisa hadir di sini. Terima kasih gue juga. Banyak yang minta lu ya. Iya. Banyak yang minta dot. Eja Yayang, Eja dot. Pokoknya banyak banget. Ini juga salah satunya gue mau manggil si Adam nih ntar. Silakan. Karena gue mau tahu gimana susahnya dia nge-iniin lu. Dari sudut pandangnya dia. Dari sudut Iya benar. Wah terus? itu dia ngejagainnya gila juga tuh. Oh gue pikir lu tuh bedanya setahun 2 tahun. Jauh. Jauh. Awet muda si Adam berarti. Jauh. Jauh ya? Lumayan jauh. Gue 80-an dia 70-an. Oh iya sama ini man. Lu sekarang sama Agnes kan dulu kan temen nyanyi. Nyanyi ya. Sekarang masih berteman nggak sih? Masih banget. Oh iya? Masih banget. Terus masih suka. kalau ketemu lucu banget ya dari kecil-kecil. Iya ya ceritanya ya beda. Cerita kita ya sama-sama punya kenangan zaman dulu. Kayak misalnya lagi karaokean bareng. Tiba-tiba dia ada satu lagu yang dia dulu tuh sebelum belajar sama kakak-kakaknya kan ngeband gitu, gue ngeband lagunya Zombie. Tiba-tiba dia nge-request itu, gue lagi ngobrol sama bini gue kan, deng deng deng, wah ketawa kita baru karena dia tahu banget lagu itu. Lu ini dulu kan masih kecil banget kan? Nggak nyangka dong gede cakep gitu. Iya. Bisa begitu sekarang Bisa ya. gitu ya sekarang. Bening bener. Dulu kan bocah banget, bocil. Sekarang Masih. jadi- Bedanya 5 tahun sama gua. Oh bedanya waktu itu nggak seumuran ya? Oh iya ya Enggak, lebih kecil. lebih Dia kecil, lebih kecil. Ya lu udah gondrong, dia masih kecil banget. Tapi belum lagi udah gede, belum pernah bareng lagi. Nyanyi? Enggak. Guenya takut lah. Suaranya udah gila. Suaranya udah gila. Dia udah, wow, lu mau kemana lu? Nggak nyampe otaknya ya. Aduh, serem lah kalau sama dia biarin. Iya. Waduh, alhamdulillah. Jadi sekarang nih rutinitas sampai sekarang berarti masih syuting. Ojek terus ya? masih. Syuting ojek Tukang ojek. tukang ojek pengkolan. Dan Tapi sekarang lagi di Ramadan ini lagi berhenti, nanti di pertengahan baru mulai lagi. oh pertengahan mulai lagi. Mulai lagi pertengahan. Ada kalau kayak gitu masih ada gini ya. Kita ada 100 episode lagi ya. Ada gitu nggak? Di by kontrak sih ada kan. Di Iya, begitu di lagi. kontrak iya. Jadi maksudnya lu tahu Ini kontraknya masih ada, cuman syutingnya aja. Oke. Kontraknya Kontraknya masih ada ya. Kalau kontrak tuh berapa sih, men? Kalau misalnya kontrak tuh per 10 atau ke per 100 atau ke per berapa? Gua kemarin itu per 2.000 kalau nggak salah, 1.000. Di kontrak tuh 1.000. Iya. Gitu ya. Ya tapi kan justru itu tanggung jawab kita Pak buat Jadi itu lu kan ngapain? iya makanya itu kan terikat kita. Nggak boleh sakit, nggak boleh ganti. Iya. Bintang tamu kemana aja nggak boleh pakai atribut ojek, Oh iya. nggak boleh. Oh. Kayak mana gue di TV mana gitu tuh kan. Nggak boleh. Dia nggak ngasih tahu nih. Heeh. Tiba-tiba kok ada motor mirip nih sama kan. Gue panggil produsernya, bos sini dah.
Itu buat siapa ya? Buat abang. Lah, kagak boleh gue bilang. Nggak boleh di mana? Di kontrak gue, nggak boleh. Oh, jadi lu nggak boleh sebagai itu? Nggak, atribut. Ojek ya? Tukang ojek biasa, atributnya gue ngomong, ojek yuk, emang itu nggak boleh gue. Oke. Nama lu siapa sih itu? Ojak Kan, benar. Nah, misalnya gue jalan nawarin lo di acara lain gitu, ojek, nah itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Oh, padahal orang pengen kayak begitu tuh ya. Iya, dibilain undangan. Bang, ini ceritanya lagi ngojek lo. Kagak boleh, nanti gua yang susah. Kagak boleh, gua ntar yang kena. Iya dong, kalau di kontrak gimana? Gue baru denger nih. Gila Kagak boleh. Kontrak tuh 1000 episode gitu. Anjir 2000. Gila. Berarti kan lu tahu. Oh, tapi enggak, Deng. Seminggu aja 10. Ya berarti lu tahu setahun gitu ya. Iya, kita Ya kan kayak gitu kan, setahun. Itu tuh udah berapa ribu kali itu. Wow. Gila ngobrol. Dan gue bener amazed banget. Karena yang gue tahu adalah Eja. Gue terus terang gue gak tahu lu ini. Gue ketinggalan berita bahwa lu adalah pernah drugs. Cheerful, keren. Nggak ada hambatan. Dan ternyata cerita lu gokil juga, men. Lumayan berliku-liku ceritanya. Seru, udah kenyang lah. Dan ternyata di balik sini mungkin ada orang di luar sana yang gini, wah enak aja mah di berapa tahun dia nggak ganti-ganti di tukang ojek pengkolan. Ya jelas aja santai hidupnya. Nggak gitu juga ya, Pak. Mempertahankannya yang susah. Mempertahankan susah banget. Gue selalu bilang ke anak-anak, ketika kita di atas, orang lain banyak yang mau jatuhin. Tapi yang lebih bahaya adalah borok dari dalam sendiri, itu yang bahaya. Itu yang lebih gila. Itu yang lebih bahaya. Itu yang harus kita, ya itulah pokoknya. Tips lu untuk temen-temen yang entah yang lagi main atau yang baru-baru ya, atau yang mau main gitu kan, mereka nggak tahu. Gimana caranya supaya lu tetap dipertahankan kayak gini nih? Apakah karena beruntung, ataukah lu juga memang ada gimana caranya eksistensi lu atau kualitas lu dibagusin atau gimana untuk sampai bisa 8 tahun gitu, men? Kalau dari pribadi gue sih, jangan berasa tinggi, jangan angkat kepala. Gitu. Jangan angkat kepala. Jangan terlalu tinggi angkat kepala. Jadi lu masih berusaha nggak tahu apa-apa sih kalau gue. Setiap ketemu yang lebih senior pasti gue belajar lah, selalu banyak nanya gitu. Kayak kemarin ada salah satu pemain baru, ketika datang dia nggak nanya harus ngapain sama sutradara. Gue dulu datang itu selalu nanya, Pak atau Om atau siapa, ini main ini gimana. Jadi gue selalu bilangin, tapi bukannya nasehatin, bukannya apa, ngasih tahu aja. Itu salah satu sifat positif untuk kita sendiri gitu. Selalu berasa untuk rendah diri gitu, menghormati, jangan pernah merasa puas. Banyak belajar lah, nanya gitu. Kayak gitu sih menurut. Padahal lu sudah menjadi main talent ya. Iya. Masih begitu juga tapi masih sekarang. Masih. Kalau lu ketemu yang main baru-baru gitu, lu tetap juga respect juga sama mereka. Justru malah gue nanya, enak nggak mainnya digituin gitu. Oh gitu? Iya, wow. Lu maunya gimana gitu. Bukan yang, gue nggak mau nih, gue pengen aja yuk. Jadi gini Mas, kalau kita begitu, menurut gue adegan kita berantakan, scene kita berantakan. Kan scene itu bukannya gue yang mainin. Ketika kita lagi gini scene dilihat bagus gara-gara kita main bagus dong. Berarti lawannya harus bagus. Iya. Oh iya benar. Lawan kita lagi jelek, itu yang kita angkat. Oke. Jangan lagi jatuh kita timpa lagi, berantakan mainnya. Oh iya, malah lu yang capek. Iya, gue ngangkatnya capek. Juga. Ketika kita angkat masih nggak bisa juga, break dulu. Tahan kita ngobrol bareng. Oh lu malah? Iya. Lu enaknya gimana? Lu mau diapain main ini gini. Ayo kayak gitu. Ketika gue tusuk, makin jatuh dia. Iya. Apalagi dari lingkungan. Ayo dong, bisa nggak lo? Waduh, karena ngejar waktu kan, tim kan. Jam berapa nih? Lama banget. Pernah kejadian gitu? Sering, Mbak. Sering. Yang baru-baru digituin? Sering. Wah. Bukan digituin ke dianya karena memang dia kayak dia mungkin ada grogi, ada nervous, ada segala macam. Gue bilang udah diem, gue aja bilang gitu kan. Wah, maaf. Gue aja. Aduh, karena makin nggak salah juga teman-teman ketika dia nusuk karena mereka deadline waktu dong. Betul. Nah yang ini lagi down, lagi panik, lo tusuk makin berantakan main. Gue bilang udah lo tenang, makin lo panik makin berantakan main lo. Udah lo kesono lo ngerokok, minum, ngapain kek.
berapa menit gue tungguin ini. Gitu. Lu aja ketawa, lu aja Iya, ngobrol. Gitu. bercanda-bercanda aja. Ah. Kalau nggak bisa ya udah natural lu ngomong dialog ini tuh apa. Men. Misalnya ada karakter apa, dia nggak bisa ngomong, ya udah enak lu mainnya gimana kayak gitu. Ampun. Kalau nggak bahaya Pak. Kalau nggak bahaya. Lu baik, Pak. Lu baik, Pak. Jarang baik gitu. Maksudnya ada yang kayak lu, cuma maksudnya kebanyakan ya orang kan gini, kayak lu udah jadi main talent, capek ngadepin yang kayak begitu kan, capek jadi aduh tolong dong ganti nih, gue puyeng nih. Ada yang gitu kan. Ada yang gitu. Malah lu turun malah. Karena gue banyak nanya sama senior. Oke. Bukan dari gue pribadi pengalaman, bukan gue nanya sama yang lebih ini. Karena kita dulu main bareng, gue nggak bisa. Gue pernah ada sama salah satu sutradara senior banget. Gue nggak bisa nih mainin. Jadi ceritanya gue pacaran sama seorang janda kaya, umur jauh lebih tua. Kalau kita berperang kan kita harus masukin tuh. Iya. Gue nyari-nyari kapan ya gue pernah pacaran sama yang lebih tua, gue gak dapet juga. Aduh, gue dalamin dari mana, gak dapet gue. Gak dapet main sekitar berapa menit tuh gak dapet. Bisa aja. Gue bilang, gak bisa om, gue bilang gitu. Oke, suruh berhenti, panggil, diajak ngobrol sama dia. Oh nih pengalaman lu. Pengalaman gue. Diajak ngobrol sama dia, coba nih lu merem, nih ceritanya gini. Ini masih cewek nih? Masih cewek dan masih sutradaranya. Oh, kalau mau cewek dong bahaya tuh ya. Waduh, gua aja segan, orang senior banget. Oh, iya. Senior banget, emang cakep sih. Tapi senior banget. Oke. Senior banget. Mbak Vena. Oh, iya, Vena. Mbak Vena Melinda. Oh, Lu kan senior banget kan. Bisa aja, kamu bisa gini. Udah pas gua melek, oke nih dapat sekali tik. Gua pelajaran dari situ. Jadi nggak di-push sama lu, malah Nggak di-push, lu karena dia deketin. tahu kalau dia push gua makin berantakan. Iya. Malah yang rugi dia sendiri. Iya, dia sendiri. Dia udah total, aduh nih lawan main gue nggak dapet lagi nih gitu. Wah, mamen. Ya mungkin ini buat masukan juga ya. Buat teman-teman kita yang pada ketemu sama yang baru-baru mungkin Iya. gitu caranya juga. Kalau nggak kuat mendingan tinggalin daripada keluar omongan yang nggak enak. Malah jadi tambah bete, dia tambah bete. grogi ya. Iya, bete. Tinggalin. Gue kadang-kadang juga suka ada lepas, ayo dong bisa nggak lo gini di jam. Gue langsung astagfirullah. Gue langsung mendingan gue cabut, gue ngerokok aja udah. Dan gue cabut gitu. Oke. Bahaya, itu bahaya. Buat mereka aja bahaya. Adegannya nggak berjalan dengan benar. Oke. Wow. Ya, Yes. gila lu. Pantes tuh 8 tahun masih sampai sekarang lu baik. Men. Alhamdulillah. Senior lah yang ngajarin. Iya. Ya lu turunin terus. Iya. Gue Gue pakai banget. Alhamdulillah. Thank you banget Ja, lu udah di sini dan ceritanya roller coaster. Eja yang dulu penyanyi cilik sekarang udah jadi senior kalau kata orang-orangnya sekarang. Alhamdulillah senior baik gitu ya. Thank you buat waktunya, terus juga sukses dan mudah-mudahan ini masih buat terus gue berharap ini panjang terus. Amin. Aduh, tapi ngeband gue setuju. Iya, harus. Kapan dong kalau misalnya ada apa ntar kita ini ya. Iya, bikinin lagu lah kan situ jago bikin lagunya. Ayo. Ini jago banget orang Tenang, bikin Pak. lagu. Ayo kita keluarin bikin. menadanya, liriknya gila. Thank you. Sehat, salam buat keluarga sama Adam. Nanti Siap. paling Adam tinggal nunggu gua aja undang sini. Thank you, Mame. Siap. Ya. Oke. Yang minta Eja ya, yang udah ada, alhamdulillah beliau ada waktunya. Dan yang menonton sampai habis, thank you banget. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil dari pembicaraan kita. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, thank you. Bye.